kita bagi Tuhan, waktu kita percaya Tuhan itu adalah Allah kita, Yesus adalah Allah kita, kita belajar mengasihi Tuhan. Tapi tidak ada satupun manusia yang sanggup mengasihi Tuhan seperti Dia mengasihi kita. Pagi siang hari ini, mari luangkan waktu renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah Dia kerjakan, apa yang sudah Ia izinkan dalam hidup kita, apa yang Ia sudah berikan buat setiap kita. Oh, kami tidak dapat mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami waktu kami masih jahat, waktu kami masih berdosa, waktu kami masih jauh dari Engkau, Tuhan. Engkau yang sudah mengasihi kami, Tuhan. Kasih-Mu ada dalam setiap kami, Tuhan. Siang hari ini saya mau katakan kasih kami bagi Engkau, Tuhan, lebih dari apapun, Tuhan. Ini tujuan hidup kami, Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nyanyikan lagu ini dari awal segenap hati. Mari sama-sama kita katakan, aku mengasihi. Dengan segenap hati, segenap suara katakan, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Oh, amin Tuhan, hanyalah untuk Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, siang hari ini Kau berkata, ini tujuan hidup kami, Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, Tuhan, itulah tujuan hidup setiap kami. Kami dibebaskan, kami dipanggil untuk menjadi hamba-Mu, Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan-Mu di dalam dunia ini, Tuhan. Untuk menggenapi panggilan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah siang hari ini, Tuhan, suatu kebenaran firman-Mu itu yang membuka pikiran kami, membuat kami lebih mengenal Engkau, siapa Allah kami, siapa Tuhan kami, membuat kami mengerti panggilan-Mu dalam kehidupan kami, membuat kami mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa luar biasa, baik dalam setiap kami, Tuhan. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Shalom. Shalom. Boleh silakan berdiri sebelum duduk, sekarang kirinya katakan Tuhan kita Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh silakan duduk. Terima kasih tim. Shalom. Wah, ini belum sarapan kayaknya ya. Shalom. Nah, itu dia. Itu suara yang saya tunggu-tunggu dari awal ya. Mungkin worship leaders juga menunggu saudara. Dan saya suaranya seperti itu. Sekali lagi, shalom. Nah, ya. Jadi semua dari kita harus semangat, amin. Kita merayakan ibadah raya. Ya, ini bukan ibadah merayakan kemerdekaan Indonesia, bukan. Tapi tadi kita di awal, kita memperingati, kita merayakan jatuhnya esok hari ya. Jadi siapa yang di sini sudah merdeka, katakan amin. Siapa yang di sini percaya dirinya bebas, katakan amin. Haleluya. Coba ingatkan kanan kirinya, katakan, sekarang kamu sudah bebas. Haleluya, haleluya. Ada lagu bilang, sekarang saya sudah bebas. Nah, bebas karena apa? Darah Tuhan Yesus. Setiap dari kita sudah bebas. Oleh karena itu, hari ini yang izinkan menyampaikan firman Tuhan yang mengambil tema kebebasan yang sejati. Kenapa saya perlu mengingatkan buat setiap dari kita supaya kita sama-sama mengalami kebebasan yang sejati. Apa itu kebebasan? Ya. Setiap hari Minggu kita pakai seragam atau pakai baju bebas. Teman-teman yang sekolah setiap hari Minggu pakai seragam atau pakai baju bebas. Kalau sudah kuliah masih diatur gak J bajunya J? Tapi ada gak peraturannya? Pakai baju pas perkuliahan? Ada ya? Boleh gak ke kampus pakai kaos heel? Gak boleh ya? Harus pakai apa? Kemeja? Celana pendek boleh gak Will? Gak boleh ya. Jadi bebas atau gak bebas? Itulah pertanyaan yang sama ya. Kita ini bebas atau enggak sebenarnya dalam kehidupan kita? Sama, waktu kita bilang sekolah kita nggak bebas, kemudian kuliah mungkin udah bebas. Setelah itu kerja, masuk ke dunia kerja, masuk kantor. Itu bebas atau enggak pakai bajunya? Warnanya bebas nggak? Ada yang bebas, ada yang enggak. Kenapa? Ada juga kantor yang mengharuskan setiap hari Senin pakai baju putih, celana hitam ya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat hari-hari biasa gitu ya, yang pakai baju putih, celana hitam, kadang itu karyawan magang ya, training ya. Itu biasanya seperti itu. Kemudian pakai blazer atau pakai baju rapi ya, pakai blazer biru deh. Biasanya itu BCA ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu ya yang punya rekening BCA, mampir ke bank BCA waktu kita buka rekening, waktu kita mau ke ATM, mereka pakai seragam yang sama, seragam kantoran ya. Tapi ada juga yang enggak. Jadi setiap dari kita, waktu kita hidup di dunia ini, pasti ada peraturan yang harus kita jalani, yang harus kita patuhi. Betul? Waktu kita mengendarai motor, kita nyetir motor, kita nyetir mobil, menentukan arahnya bebas gak? Pergi kemana bebas gak? Tapi waktu kita berhenti di lampu merah, kita bebas maju atau enggak? Ada peraturannya. Waktu hijau kita jalan, waktu merah kita berhenti, waktu kuning apa? Gaspol gitu ya. Ini yang ketawa nih biasanya pelaku di perempatan ya. Jadi waktu lihat hijau jalan santai, begitu kuning itu gasnya diinjak dalam-dalam ya. Pedalnya apa kalau motor apa enggak? Pedal ya. Apa sih? Stang. Itu diputer gasnya dalam-dalam gitu ya. Nah, jadi waktu kita masih muda, kita merasa, kita hidupnya bebas ya. Kita mau ngapain aja, mau bermimpi apa aja, mau tidur kapan aja bebas. Ya. Waktu kita sudah punya tanggung jawab bekerja, waktu kita sudah mungkin berkeluarga, kita nggak sebebas itu. Ya. Beberapa kali saya ajak kita teman-teman ya, teman-teman seumuran saya waktu teman-teman kuliah,
Berapa kali kita merencanakan ketemuan di satu tempat dan batalnya itu lebih sering dibanding kejadiannya. Waktu yaudah kita ketemu hari Jumat after office ya jam 6 sore. Yaudah ayo siapa yang bisa ikut? Dari grup isi 10 orang 11 orang itu setengahnya bisa. Uh, tiba-tiba di hari hariannya di absen lagi. Siapa yang bisa ikut jadi hari ini confirm lagi? Tiba-tiba berkurang dari 6 orang jadi tinggal 3 orang gitu ya. Jadi kalau 3 orang satunya berhalangan juga itu kayak main catur ya. Satu lawan satu itu bukan ngumpul namanya ya. Itu adu-aduan cerita. Jadi banyak alasan ya bilangnya ya ini aduh bro sorry anak gue sakit ya. Aduh bro ini harus nganterin istri ini ke klinik gitu. Ini harus jemput ini, jemput ini. Jadi hidup kita nggak bebas. Waktu kita yang punya anak, kita mau tidur jam berapa aja nggak bebas. Kadang saya nyampe rumah ya jam 7, setengah 8, kadang jam setengah 7 juga. Sampai rumah makan ya. Nah, itu biasanya orang tua yang siapin ya. Ada mbak, tapi tetap mintanya ke orang tua, bukan mintanya ke mbak gitu. Nah, minta ke mama, mah ada makan apa ya, mau makan gitu. Nah, waktu adik saya yang kerjanya memang jauh dari Karawang ke Jakarta, Evan ya. Dia nyampe rumah itu paling cepet jam 8, setengah 9 itu paling cepet. Beda sama Pungki, sekarang udah enak. Yang belum tahu Cipungki ini dulu kuliah di Bandung ya. Jadi sama-sama di Bandung. Sempat 2 tahun ya ibadah di sini atau setahun ya. Ya udah tingkat 3 terakhir itu soalnya. Terus kemudian aslinya dia orang Purwakarta, kuliah di Bandung, sekarang kerja di Jakarta. Saya ingat waktu awal-awal ceritanya banyak Bapak Ibu teman-teman ya. Cerita tentang gak enaknya itu banyak. Tentang kerja bagaimana. Dia dari yang pertama kerja di Jakarta Pusat ya, magang terus kerja di Jakarta Pusat, tiba-tiba puji Tuhan juga ya, terima kerja MT harus ke Jakarta Utara. Nah kalau dari Purwakarta ke Jakarta itu travel cuma ada hitungan jari lah. Kalau dari Bandung mau merek apapun banyak ya. Setiap tahunnya pasti keluar satu travel yang baru Jakarta Bandung. Tapi kalau Purwakarta ke Jakarta itu cuma 3 atau 4 yang ke Jakarta dan nggak semua ke seluruh Jakarta ya. Jadi dikit yang kayaknya nggak ada yang ke Jakarta Utara ya. Jadi dia harus berhenti di Jakarta Selatan atau Timur travelnya, naik Grab lagi ke Jakarta Utara. Itu jauh ya Bapak Ibu teman-teman. Dan daerah dia itu saya kalau naik motor nggak berani. Karena daerah truk arah Tanjung Priuk ya, benar ya. Jadi truk-truk itu besar-besar ya. Kalau nonton Transformer, nah itu sarang Transformer itu di Tanjung Priuk. Truknya besar-besar gitu. Jadi kalau naik motor jalanan gelap, sampingnya truk gitu itu berbahaya. Nah makanya berapa kali ini cerita sama saya, aduh kok gimana ya nggak enak banget. Setiap pulang ke Purwakarta Sabtu, ya oke lah Sabtu istirahat apa main segala macam dengan kumpul dengan orang tuanya. Minggunya itu harus ke Jakarta lagi karena dia nggak bisa pulang malam-malam, jadi nggak bisa ibadah di Purwakarta ya selama setahun kayaknya. Jadi cuman kalau lagi libur panjang kayak gini bisa, Seninnya libur bisa. Jadi jarang ibadah Purwakarta karena sorenya dia harus kerja travel supaya nggak terlalu malam sampai Jakartanya. Karena harus naik Grab lagi dan segala macam. Jadi banyak ceritanya. Sekarang udah bebas. Bebasnya bukan arti pengangguran, bukan. Bebasnya sekarang dia kerja berapa hari, Bung? 2 hari dalam seminggu itu di office, 3 harinya dari rumah. Hebat gak? Enak gak? Enak ya. Jadi sekarang udah enak, udah bebas. Jarang cerita lagi karena enak sekarang ya. Sudah bahagia 3 hari makan di rumah. Nah, waktu kantor pasti ada peraturannya, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kalau marketing nggak ada jamnya tapi dikejar target. Kemudian jadi bos itu jadi bos apakah enak? Enggak juga. Ya. Berapa kali saya lihat papinya JJ yang kalau datang itu main saksofon, main flute di belakang ya teman-teman. Nanti
Kalau ada suaranya, nengok ke belakang, nanti ada orangnya. Itu papinya JJ. Saya berapa kali waktu itu saya masih kecil ya, apalagi JJ belum setinggi ini ya. Jadi saya dari kecil saya lihat dari seluruh om-om tante-tante yang paling sibuk papinya JJ. Karena waktu kita lagi jalan-jalan ke Jakarta ya, waktu kita lagi main, tiba-tiba ditelepon dan harus angkat telepon, ada meeting ya. Bawa laptop kemana-mana ya. Waktu saya tinggal di rumah CFI di Timika juga sering ya. Lagi libur gitu ya, lagi apa? Waktu hari libur tiba-tiba ada meeting, harus on, harus standby meeting gitu. Jadi ketika kita masuk dunia kerja kita lihat, oh mungkin waktu awal-awal ya namanya punya atasan kita nggak bebas. Loh, makin ke atas tanggung jawabnya makin besar, makin nggak bebas lagi. Nah, orang-orang seringkali pengen bebas, ya, pengen lepas dari tanggung jawab. Tapi ya memang dunia ini perintah Tuhan buat setiap kita untuk kita bekerja, mengusahakan tanah. Itu perintah buat setiap kita. Kita nggak bisa bebas hidup semau kita. Siapa yang berpikir jadi Kristen itu, oh orang Kristen tuh enak ya, Tuhannya nggak marah. Setiap hari nggak wajib doa. Kata siapa? Setiap minggu cuma ibadah dengerin 2 jam, selesai. Mau itu ngapain bebas, hidupnya bebas. Mau minum, mau mabuk, mau ngerokok, katanya bebas jadi orang Kristen enak ya. Sembarangan. Makanya jangan jadi batu sandungan buat teman-teman yang lain. Setiap dari kita adalah murid. Murid siapa? Murid Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita harus jadi pembeda bagi orang sekitar kita, amin. Nah, waktu Tuhan panggil saudara dan saya, kita nih harus tahu, kita mau jadi apa sih dalam hidup kita. Waktu siapa di sini ya? Aduh, di sini orang tua dan anak cuman satu keluarga, jadi saya nggak enak juga ya. Biasanya kan ada day ya. Waktu CFV ya punya anak, hamil anak pertama ya, sebelum ada nama Samuel ya, waktu pilih nama pasti didoakan dulu namanya ya CFV ya, didoakan dulu ya, didiskusikan mau jadi apa anak ini ya. Waktu diberi nama Samuel pasti ada harapan, ini anaknya Tuhan ya. Samuel hari ini melayani Tuhan, sama seperti Zefanya dan Jeremy ya. Waktu orang tua kita itu mengandung kita, semua di sini dari kandungan ya. Ada gak yang dilahirkan dari telur? Ada gak? Gak ada ya. Semua ini dilahirkan, amin. Waktu kita dilahirkan ke dunia, orang tua kita pasti punya tujuan. Tapi kita sering dengar itu. Tapi tahukah kita bahwa Allah kita juga punya tujuan? Waktu dia panggil kita, siapa yang dari sini, dari kecil sudah Kristen? Angkat tangannya. Siapa yang dari lahir sudah Kristen? Angkat tangannya. Kristen atau Katolik? Angkat tangannya. Ya. Hampir semua dari kita sudah Kristen dari kecil. Tapi beda antara kita dikenalkan Tuhan dengan kita mengenal Tuhan. Waktu dikenalkan Tuhan, ada lagunya kan? Kita tugasnya ngapain setiap hari? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Waktu kita diajari lagu itu dari kecil, hari ini kita masih lakukan nggak? Nah, coba colek kanan kirinya, katakan, baca kitab, doa setiap hari. Loh, waktu kita dikenalkan Tuhan, ya, waktu Olin masih kecil gitu ya, diajari doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Waktu kita diajarin, kita ngikut gak sih? Kita ikutin ya. Waktu William ya, dan teman-teman Fami waktu kecil, saya mungkin nggak tahu kalau di Papua mungkin lagunya berbeda ya, karena kan bahasanya
Kadang juga berbeda lagu-lagunya. Tapi setiap dari kita diajari doa gimana posisinya. Ya, lipat tangan terus tutup mata. Ya, kita nggak tahu kan kita doa ke siapa, bener nggak? Kita nggak lihat Tuhan nggak? Kita lihat Tuhan nggak? Kita tahu nggak muka Tuhan seperti apa? Kalau kita nonton film, tahu nggak muka Tuhan seperti apa? Waktu teman-teman nonton film tentang penyaliban Tuhan, itu muka Tuhan di film. Tapi aslinya muka Tuhan seperti apa, saya tanya? Ada yang pernah lihat nggak muka Tuhan seperti apa? Mungkin Will pernah lihat ya muka Tuhan seperti apa? Wah, mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa lihat muka Tuhan kayak muka manusia, ya, itu penggambaran aja. Atau mungkin yang ngebantu kita apa ilustrasi film. Tuhan itu waktu dia mengambil rupa manusia, memang dia berbentuk manusia mukanya. Tapi aslinya roh itu tidak berbentuk muka, belum tahu. Jadi jangan mau ketipu, ada yang bilang, oh muka Tuhan seperti ini, dia gondrong. Sampai dulu, orang zaman dulu punya singkatan, kalau gondrong Yesus. Gonjes gitu. Itu namanya gondrong Yesus. Enggak, aslinya gimana? Tuhan punya rambut gak? Ya enggak. Waktu manusia, iya. Waktu dia jadi manusia, iya. Dia punya tubuh, dia punya muka. Sekarang di surga, belum tentu tidak berbentuk manusia karena berbentuk tubuh kemuliaan. Itu kita berbentuk tubuh kemuliaan. Tuhan, dia roh. Tapi waktu kita kecil kita diajarin doa, kita doa gak? Udah lihat belum Tuhannya kayak gimana? Udah bisa ngerasa belum Tuhannya kayak gimana? Waktu sekolah minggu bisa nangis gak denger pas nyanyi lagu di gereja? Enggak, kita biasa-biasa aja. Dikasih lagu, diajarin lagu, kita ketawa-tawa, bener gak? Waktu kita kecil deh, ya teman-teman kan kecilnya baru berapa tahun yang lalu gitu ya, sekolah minggu. Kalau saya kan udah lama, ya. Apalagi Oma ya, kecilnya juga sudah lama. Nah, tapi teman-teman yang ada bersama saya siang hari ini, waktu kita kecil, kita dikenalkan Tuhan, itu cara orang tua mengenalkan Tuhan buat setiap kita. Waktu kita dewasa, siapa yang merasa dirinya dewasa? Siapa yang merasa dirinya sudah bisa berpikir? Ini yang nggak angkat tangan nggak bisa berpikir ya? Siapa yang merasa dirinya sudah bisa berpikir? Semua dari kita merasa kita bisa berpikir ya? Waktu itulah kita belajar mengenal Allah. Waktu kita masih kecil, kita dikenalkan, ya, gini cara berdoa, gini cara dengar firman. Waktu kita bisa berpikir, oh kita ngerti Tuhan kita Tuhan yang seperti apa. Amin. Siang hari ini kita belajar tentang kebebasan. Ya, saudara tahu perumpamaan tentang anak yang hilang. Pertama kali dia masih di rumah bapaknya, kira-kira dia makan enak gak? Dia punya makanan gak? Dia punya rumah gak? Dia punya tempat tidur gak? Waktu dia keluar, dia ngerasa apa? Saya bebas. Saya bebas. Saya bebas. Waktu kita keluar dari tempat kelahiran kita, keluar dari rumah orang tua, ada yang di asrama ya. Waktu keluar dari Papua, pertama kali teman-teman bilang, saya bebas. Nyampe asrama ada ibu asrama ya, ada ibu kos. Artinya sama saja tidak bebas. Memang seperti itulah. Tapi orang tua seketat apapun, orang tua mau ngawasin kita, ibu kos mau ngawasin kita, semua sampai hari ini yang punya keluarga, suami istri saling mengawasi. Tapi seketat-ketatnya kita punya namanya kebebasan dalam memilih. Nah, waktu saya tanya, apakah kita sudah bebas? Apakah kita memang sudah bebas? Itu yang kita perlu cari tahu dalam firman Tuhan. Siapa sih saya? Kenapa saya dibebaskan? Dibebaskan dari apa? Pertanyaan yang pertama itu. Dibebaskan dari apa? Coba kita lihat
Roma 6 ayat 17. Boleh tampilkan ayatnya. Roma 6 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Paulus bilang apa? Kamu dulu adalah hamba dosa. Ya. Ayat yang ke-16 ya. Boleh baik satu ayat, kita baca sama-sama. Ayat 16. 1, 2, 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tadi ayat yang ke-17 bilang kamu dulu adalah hamba dosa. 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dua macam perhambaan. Saya boleh minta yang depan deh, JJ dan Will. Boleh maju ke depan, berdiri ya. Sorry. Ada dua macam, ini jaket siapa? J. Ada dua macam perhambaan. Coba J. Kamu ikat tangan kamu pakai tali ikat. Nah, ini tolong. Coba kamu, bukan. Kamu tolong ikatin tangan dia. Dua tangan. Nah, gitu. Waktu kita dulu, siapapun kita, setiap dari kita, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Waktu kita kecil, sadar nggak kita ini hamba dosa? Dari kapan? Ada nggak di sini orang tuanya yang ngajarin marah-marah? Ada nggak? Mungkin Rivaldo, orang tua di mana? Papua mana? Papua Barat. Kotanya? Bintuni. Waktu kamu kecil, kamu udah ajarin marah-marah nggak? Enggak. Pernah gak orang tua pas bayi bilang, aduh, kamu kalau lapar kamu marah? Pernah gak? Angel, orang tuanya pernah gak ngajarin marah-marah? Charlotte pernah gak orang tua yang ngajarin marah-marah? Waktu kamu lapar, waktu kamu ngompol, bayi kan ngompol semua ya? Ada gak yang bayi langsung pintar tahan pipis? Enggak, pasti semua ngompol. Pasti semua kalau lagi lapar, nangis ya. Pernah gak diajarin duluan? Pernah gak diajarin marah-marah? Enggak. Terus kita belajar dari mana marah-marah? Begitu keluar dari rahim ibu, yang kita lakukan apa? Haleluya! Ada gak? Enggak ada kayaknya ya. Wah langsung, wah ini Yesus nih. Meskipun teman-teman lahir dari Kristen, dari lahir ya, nggak ada yang seperti itu. Tapi waktu kita keluar dari rahim, yang kita lakukan apa? Nangisnya, oe, gitu. Nggak ada yang tiba-tiba langsung, haleluya, gitu. Nggak ada ya. Nah, belajar dari mana kita nangis-nangis, marah-marah. Pernah gak lihat bayi marah usia sebulan, 2 bulan? Marah mukanya merah gitu. Kalau diperhatikan, hampir semua bayi seperti itu. Siapa yang ngajarin, pertanyaan saya? Nggak ada. Jadi memang dari kita, dari asalnya, dari naturnya, kita marah kalau kita nggak dapat sesuatu yang kita inginkan. Makanya udah jadi gede, kalau masih marah-marah waktu keadaannya nggak enak, waktu kita dibohongin, waktu kita dijahatin, ya kita marah-marah gitu, banting-banting barang. Coba diingetin temennya, jangan suka marah-marah, kayak bayi gitu. Nah, tapi kita, ciri-ciri manusia berdosa adalah itu. Natur kita melakukan dosa.
Dasarnya kita melakukan dosa, kita hamba dosa. Tahu dari mana? Tadi waktu kita lahir nggak ada yang ngajarin, kita sudah marah, lapar marah, ngompol marah. Nah, balik ke sini. Paulus bilang kayak gini, ada dua macam perhambaan. Di sini J, boleh J. Kanan, di sebelah kanan saya. Ini adalah hamba dosa. Ini adalah hamba kebenaran. Yang dosa mukanya harus murung ya. Muka tertekan kayak lagi mau ujian ya. Yang merdeka mukanya harus happy. Itu belum happy, bro. Nah, harus happy mukanya. Nah, kurang lebar. Nah, waktu kita dulu berbuat dosa, muka kita murung kayak gini. Jalan nunduk. Ya, malu ngeliat orang. Tapi waktu kita menjadi hamba yang merdeka, dibebaskan dari dosa, muka kita happy. Ketawanya lepas. Kita bebas dari dosa. Nah, ayat 18 tadi bilang, kamu telah dimerdekakan dari dosa, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Waktu kita belajar, kita berpikir, waktu kita bebas dari dosa, artinya kita bebas melakukan segala sesuatu. Apakah betul? Apakah betul? Apakah kita bebas melakukan segala sesuatu? Iya atau tidak? Tidak. Kenapa? Waktu kita bebas dari hamba dosa yang muka kita suram seperti itu, tiba-tiba kita menjadi merdeka, muka kita harusnya happy. Coba lihat kanan kirinya, mukanya udah happy belum jadi orang-orang yang merdeka? Nah, mukanya harus happy. Kelihatan giginya, coba. Ada bekas cabai nggak di situ? Cabai nasi kuning tadi pagi gitu ya? Ya. Nah, waktu kita merdeka, saya mau ngomong ini buat setiap kita. Seringkali orang jadi Kristen nggak paham dirinya itu orang yang merdeka karena dari kecil sudah Kristen. Dia menganggap dirinya sudah merdeka dari lahir. Kristen dari lahir tidak sama dengan mengenal Kristus. Waktu kita belajar, ini kita jadi hamba dosa. Meskipun orang tua ngajarin kita hal-hal yang benar, tiba-tiba waktu kita masuk sekolah, saya minta Valdo dan Fahmi dan siapa namanya? Alex, maju ke depan, bertiga. Yuk, maju ke depan coba. Hari ini saya nggak ambil slide, saya mau pakai ilustrasi. Bertiga. Ayo, maju sini. Tengah, di tengah. Bertiga. Ayo, Alex di tengah. Nih, coba bisa lagi deh. Nah, waktu kecil, ya, kita diajar orang tua, tiba-tiba ketemu teman-teman yang nawarin minum. Dia minum. Kita keikut gak? Tiba-tiba ada teman-teman yang nawarin rokok. Ini satu-satu ya. Kamu kasih rokok, saya kasih rokok ya. Saya kasih rokok. Keikut juga. Berarti kita sudah merdeka atau belum? Kita sudah merdeka atau belum? Di pikiran kita, Kristen itu berarti merdeka. Soalnya dosa saya sudah diampuni di kayu salib. Saya nggak perlu lakukan apapun karena semua sudah Tuhan lakukan. Tapi kita nggak sadar kalau kita nggak bisa bersukacita, berarti kita masih keikut teman-teman yang tadi nawarin rokok ini, ya. Ternyata kita masih hamba dosa. Mukanya sedih. Meskipun ganteng, mukanya sedih, tetap kan kita nggak enak melihatnya ya. Kenapa J? Maksudnya gitu. Ya, waktu kita tadi happy, tiba-tiba ada omongan yang bilang, kamu itu ya anak bodoh, murid bodoh. Kamu nggak ngerti apa yang saya ajarin di sekolah. Tiba-tiba guru kita ngomong kayak gitu. Terus apalagi teman-teman ini bilang,
Kamu bodoh bilang. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Iya ya, ternyata saya bodoh. Kembali lagi jadi budak. Adakah di sini yang mengaku dirinya budak? Ada gak yang jadi budak di sini? Yang bisa diperjualbelikan? Enggak ya? Berarti kita jadi apa? Orang yang merdeka. Tapi waktu kita kerja, kita berpikir, oh saya bebas, saya sudah selesai kuliah, saya mau kerja. Tiba-tiba ini bos saya bilang, kamu gak berguna. Kamu gak berguna. Kamu gagal. Kamu gagal. Kamu gagal. Kamu keluar dari tempat ini. Kamu keluar dari tempat ini. Kita sedih lagi. Kita mukanya murung lagi. Ternyata waktu kita menganggap diri kita merdeka, tapi masih bisa dibeli oleh apa? Oleh Instagram, oleh TikTok, apalagi oleh YouTube. Ternyata kita nggak merdeka. Kita masih jadi hamba dosa. Kita masih nggak bebas dalam hidup kita. Waktu kita berpikir, oh hati saya sudah sukacita. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Salah ya lagunya ya. Dengan darah Tuhan Yesus, sekarang saya sudah bebas. Tapi waktu kita diomongin oleh teman-teman kita yang berdiskusi, yang ngomongin kita di belakang kita masih sedih, sakit hati. Ternyata kita nggak bebas. Yang tiga boleh duduk. Tepuk tangan dulu buat teman-teman saya ya. Ternyata kita nggak bebas. Paulus bilang kayak gini. Syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kita punya tugas nggak? Tugas kita apa? Ayat yang ke-17 tadi. Segenap hati mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Artinya apa? Mentaati firman Allah. Katakan taati firman Allah. Dahulu kita apa? Hamba dosa. Sekarang waktu dia menjadi orang yang merdeka, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu mentaati firman Allah. Bilang kanan kirinya, taat dengan firman Allah. Nah, waktu kita hamba dosa, yang memimpin kita adalah dosa. Ayat 16 bilang. Jadi 3 ayat ini penting dan saling berhubungan. Ya. Dia bilang kayak gini, kamu adalah hamba orang itu waktu kita di bawah dosa itu memimpin kepada kematian. Waktu kita menjadi orang yang merdeka, bukan kematian yang jadi tujuan kita. Meskipun kita orang percaya mengalami hidup yang kekal, tapi dalam hidup yang sekarang kita punya tujuan, yaitu ketaatan kepada kebenaran. Katakan ketaatan kepada kebenaran. Waktu kita di sini menjadi orang-orang yang pendendam, hari ini teman-teman yang merasa dirinya nggak bisa maafin satu orang, atau itu saudara, entah itu keluarga, entah itu teman kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi merdeka. Katakan amin. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kita buka firman Tuhan di Yohanes 8 ayat yang ke-31. Coba. Yohanes 8 ayat yang ke-31. Sudah 1 2 3, katakan 1 2 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan.
kamu. Kita berpikir, oh sekarang Indonesia sudah merdeka. Ya meskipun kenyataannya belum juga ya. Kita sama-sama tahu lah apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi. Semua sepakat sebenarnya sekarang. Tapi waktu kita lihat ini bukan tentang status sebagai warga negaraan. Kita merdeka, tapi dalam pilihan hidup kita, apakah kita benar-benar bebas? Ada kebenaran firman Tuhan yang menolong kita. Itulah yang memerdekakan. Ini bisa dibuka nggak, Wil? Kamu ikut mati ya? Enggak ya? Waktu kita belajar firman Tuhan, kita bawa hidup kita yang penuh dengan ikatan ini kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Jadi Tuhan bilang kemerdekaan itu diperoleh waktu kita mengenal tentang kebenaran siapa Tuhan kita. Siapa di sini yang sering berpikir kita manusia, saya seringkali nggak berharga. Kamu mungkin pernah bilang, oh kayaknya saya nggak berharga, lebih baik saya mati. Beberapa dari kita mungkin bilang, oh saya anaknya nggak berguna, saya tidak bisa membanggakan orang tua saya nggak pantas jadi anak. Berapa kali kita berpikir, oh mungkin saya di dunia ini jadi pelengkap aja. Kayak masakan, tambahin garam ujungnya sedikit gitu. Tambahin sambal sedikit aja ujungnya. Itu jadi pelengkap, penambah rasa. Berapa dari kita berpikir mungkin, oh hidup kita nggak ada tujuannya. Ya udahlah, kita sekolah sekarang sekolah, kita hidup sekarang hidup, kita kerja sekarang kerja, punya keluarga urus keluarga. Tapi itu bukanlah kebenaran firman Tuhan. Waktu saudara dan saya mengenal kebenaran, maka kita nggak lagi takut sama orang. Kita orang-orang yang percaya Tuhan dan percaya diri kita. Coba, Will, maju sekarang gantian. Coba William. Ada 2 Will soalnya. Sorry. Ayo William, maju William. Ini teman kita. Aman kan Will? Keluarga aman Will? Jauh ya dari pantai ya. Ya. Waktu dulu atau sekarang kita nggak ngerti harga kita di mata Tuhan, di mata sesama, kita nggak anggap diri kita berharga. Waktu salaman kita kayak gini. Waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengerti seberapa berharga kita di mata Tuhan, kita ketemu orang akan seperti ini. Shalom Will, shalom. Lihat gak bedanya seperti apa? Paham gak bedanya seperti apa? Makanya saya sering kali dorong. Ayo, ngomong yang keras. Ayo berani. Saya dorong teman-temannya. Ayo berani ngomong depan umum. Ayo berani ngomong depan. Kalau di belakang, berani dia ngomong kencang ya. Nyaut ngomong kencang. Begitu ke depan, coba cerita di depan tentang kesaksian di depan. Ya, jadi hari ini saya mau kesaksian, saya diselamatkan Tuhan. Lihat gak bedanya? Mengerti maksud saya kan? Waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan, itu yang membuka pikiran kita. Oh, saya ini berharga di mata Tuhan. Lebih berharga penghargaan di mata Tuhan atau di mata manusia? Di mata manusia, harga kita ditentukan oleh kekayaan, jabatan, atau daya tarik fisik, atau kepintaran, prestasi. Itu harga kita di mata manusia. Kalau misalkan ada orang cewek cantik dan cowok ganteng ya, mereka pakai baju bolong-bolong, bakal dia bersih mukanya ya,
kemudian dia ganteng, manis, kemudian atau dia cantik ya. Pakai baju yang bolong-bolong, dibilangnya apa? Oh ini fashion. Ini emang fashion zaman sekarang. Ma tahu gak ma, fashion zaman sekarang itu celananya ada yang dipelorot-pelorotin ma. Celananya nih ma ya, ini dipelorot-pelorotin ini. Kelihatan celana dalamnya. Itu zaman sekarang. Langsung Thierry bilang, ih aneh gitu. Ada, saya lihat. Bilangnya itu fashion zaman sekarang ya. Itu fashion. Jaksel. Kayaknya saya ke Jaksel juga. Yang alay iya kayak gitu ya. Bajunya tompang camping itu ini fashion. Tapi waktu kita lihat orang yang jarang mandi gitu ya, orang di pinggir jalan ya, orang di pinggir jalan tiba-tiba hari itu dia nggak mandi nggak apa, mukanya debuan kotor, tiba-tiba pakai baju yang bagus, handphone yang bagus, dibilangnya apa? Nolong gitu. Kenapa? Karena seringkali orang melihat itu dari tadi kekayaan, prestasi, kepintaran, daya tarik, ya, secara fisik gitu ya. Itu harga kita di mata manusia. Tapi harga kita di mata Tuhan apa? Ingat ayat ini lengket di kepala kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia. Siapa yang merasa dirinya mulia? Boleh angkat tangannya. Teman-teman tahu, logam itu ada yang logam biasa, ada yang logam mulia. Lihat besi di jalan, kamu ambil nggak? Besi logam nggak? Besi logam nggak, Wil? Besi logam. Ya. Waktu kamu lihat besi di pinggir jalan, kamu ambil nggak? Ada yang nggak? Ada nggak ya yang ambil besi terus bilang ini koleksi besi, ini berharga gitu? Dikira ODGJ kamu ya? Ngumpulin besi gitu, dijual lagi ya? Itu beda cerita ya. Nah, tapi waktu lihat ada emas berkilauan di pinggir jalan, atau nggak berkilauan deh, kamu lihat ada perak, ada emas, dan meskipun itu kotor, kamu tahu itu emas, kamu ambil nggak? Rebutan nggak? Kalau misalkan tanah di depan Ciamplas tiba-tiba aspalnya berubah jadi emas, kamu rebutan nggak? Wow, kalau bisa ambil sebanyak-banyaknya. Kalau bisa tutupin pakai badan gitu ya, ambil sebanyak-banyaknya emasnya. Karena itu logam yang mulia. Kamu merasa diri kamu mulia gak? Teman-teman saya merasa diri kita mulia gak? Mulia enggak? Harga kita di mata Tuhan. Itulah yang harus kita kejar. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang kita apa? Mulia. Jadi gini-gini mulia loh di hadapan Tuhan. Itu namanya merendah untuk meninggi ya. Gak apa-apa. Bilang kanan kirinya, gini-gini saya mulia loh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi hari ini kita belajar satu hal aja. Waktu Tuhan membuat kita dari yang tadinya hamba dosa menjadi hamba Tuhan, pikiran kita berubah. Roma 12 ayat 2 bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pikiran kita berubah semuanya. Bukan semakin jahat. Waduh, bahaya banget kalau semakin jahat. Mungkin kita beribadah di tempat yang salah. Ya. Tapi waktu kita berpikir, oh kita ini mulia. Emas mulia, logam mulia. Kita ini dicari-cari Tuhan loh. Bener gak sih? Waktu kamu masih berdosa, Tuhan itu mengasihi kamu gak? Tuhan itu mengasihi kamu. Apalagi sekarang. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Hanya untukmu. Hanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Waktu kita dibebaskan. Waktu William dan saya, kita mengerti kita adalah umat-umat pemenang. Percaya gak sih kita umat pemenang? Walaupun Messi kalah dan Inggris kalah kemarin, kita sama-sama gak juara ya. Masih dibahas. Gak apa-apa.
Waktu kita nggak sama-sama nggak juara, tapi waktu kita percaya kita ini umat pemenang, datang ke gereja dengan muka happy ya. Mukanya happy. Salaman gimana tadi? Shalom bro, apa kabar bro? Shalom bro, baik bro. Nggak ada lagi. Shalom kok, selamat hari Minggu kok. Kepalanya lihat ke bawah. Emang mata saya di bawah? Di lantai? Kan enggak ya? Happy, mukanya harus happy. Datang sama Tuhan, datang ke rumah Tuhan, gereja Tuhan. Waktu siapa yang baru pertama kali dengar lagu yang tadi, lagu praise yang tadi, Sukacita Surga? Siapa yang baru pertama kali dengar? Siapa yang baru pertama kali dengar lagu yang kedua, Hatiku Percaya? Baru juga. Faldo dan Alex baru. Teman-teman yang lain sudah pernah dengar kan? Waktu kita percaya, waktu kita nyanyikan lagu yang tadi, ku mau selalu bersyukur. Orang bersyukur seperti apa sih? Ada gak yang dapat uang mukanya murung? Ada gak yang dapat uang mukanya murung? Kalau murung sini kasih saya aja uangnya. Boleh, silakan duduk dulu. Tapi waktu kita terima uang, kita mukanya happy. Itu muka-muka orang yang bersyukur. Kenapa? Dikasih uang. Waktu saudara saya dikasih nyawa sama Tuhan, bukankah kita harusnya lebih bersyukur dari kita dikasih uang? Waktu kita datang sama Tuhan, kita harus happy, harus sukacita. Kenapa? Meskipun keadaan gak baik-baik saja, setiap dari kita pasti punya masalah, pasti ketemu masalah. Selama kita masih bernafas, kita akan menemui masalah. Ditemui masalah, kita gak nyari masalah aja, kadang masalah datang gitu ya. Kita hidup bener aja. Saya nyetir mobil bener-bener aja. Udah sen kiri dari jauh, udah mau belok kiri dari jauh ya. Udah pelan-pelan, sepelan mungkin dari jauh sampai berhenti belok kiri. Masih aja ada motor yang nyalip dari kiri, langsung mau ke depan lurus gitu. Masih aja, untungnya nggak kena, jatuh sendiri motornya. Masih marah-marah lagi kayak gitu. Udah saya sen kiri, mobil saya berhenti, udah belok kiri, dia nyelonong maju lurus. Saya belok kiri, untungnya nggak kena. Dia banting kiri, masuk trotoar. Salah siapa? Salah sendiri. Itu namanya ditemui, dihampiri oleh masalah. Ya. Waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita dibebaskan, pikiran kita pikiran yang merdeka. Tapi seringkali godaan itu lahir, datang kepada kita. Waktu kita bangun pagi, kita aja punya pilihan. Kita berdoa atau langsung scroll Instagram. Kita berdoa, kita baca firman, atau langsung buka WA. Ada grup ngomongin apa ya, grup malam tadi. Saya kelewatan apa ya. Waktu kita bangun pagi, ya, Elis punya pilihan. Bangun pagi, ngapain? Apa yang dilakukan pertama kali? Berdoa. Amin. Jadi teman-teman kosannya ya, lihat kalau besok pagi dia nggak berdoa ya. Halo, karena dia tadi bilang berdoa kok. Berarti lihat ya, harus cari cek satu sama lain ya. Faldo, pagi kamu bangun nggak? Apa yang kamu lakukan pertama kali? Berdoa. Teman-temannya cek juga ya, waktu dia nggak berdoa bilang, Faldo, kamu berdoa harusnya. Kemarin kamu jawab berdoa, ya. Jadi waktu pagi pun kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk berbohong, untuk jujur. Amin. Ditanya sama orang, kamu lihat gak 50 saya tadi jatuh, kamu lihat gak? Enggak tuh. Tapi sambil mempertahankan apa yang di tangan kita, ya. Enggak tuh, gak lihat 50. Lihat, oh ada 50-nya selamat. Kita punya pilihan untuk hidup jujur dan untuk hidup yang dengan kebohongan. Tapi waktu saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan, katakan amin. Dibebaskan dari apa? Harusnya itu kita mati. Coba lihat kiri kanan bilang, harusnya kamu tuh mati. Harusnya kamu masuk neraka. Tapi jangan ke neraka ya, ke surga aja.
Amin. Harusnya kita semua mati masuk neraka. Tapi kita nggak mati masuk neraka, tapi kita menjadi warga kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Nah, jangan mau lagi, Paulus bilang di Galatia 5, jangan mau lagi mengenakan kuk perhambaan. Coba kita lihat Galatia 5 ayat yang pertama. Jadi, dibilang kayak gini, ada merdeka, ada sungguh-sungguh merdeka. Waktu kita Indonesia mendapat kemerdekaan, kita dibilang bangsa yang merdeka. Tapi realitanya hari ini kita nggak sungguh-sungguh merdeka. Instagram yang nyiptain siapa? Facebook yang ciptain siapa? Apakah dia orang Cianjur? Apakah dia orang Merauke? Bukan. Siapa yang ciptain Facebook, Instagram? Orang mana? Amerika. WA kita ciptain siapa? Itu grupnya juga sama ya. TikTok dari mana, Olin? Cina. Kok ngomong gitu? Nah, bercanda. Waktu kita pakai TikTok, yang ciptain siapa? Dari Cina, ya. Apakah yang ciptain orang Bandung? Orang Karasan? Enggak. Ya. Enggak loh, ternyata waktu kita kerja, ya, mungkin di Shopee, ya, waktu kita belanja di Shopee punya siapa? Yang ciptain siapa? Cina juga, ya. Waktu kita jalan-jalan, lihat tiketnya, kok lebih murah ke luar negeri dibanding ke dalam negeri. Apa kita benar-benar merdeka? Enggak juga. Pekerjaan kita diatur, ya. Sumber daya alam kita diambil. Yang kaya siapa? Bukan Indonesia. Enggak semua orang Indonesia kaya. Enggak semua kita menikmati hasil kerjaan kita. Udah kerja keras banting tulang, dapatnya UMR. Ada orang nyantai-nyantai, ya udah mau apa? Oh, hutan ya, itu hutan ya. Ya udah saya ubah ya, dari hutan lindung saya ubah ya. Ini hutan bebas pakai. Jadi investasi dikeruk di situ. Ya udah, tapi kamu kasih ya. Tapi kamu ada fee-nya ya buat saya. Ya udah nih Pak, ini 100 miliar buat Bapak. Kira-kira dengan gaji UMR berapa tahun sih yang dikumpulkan untuk mencapai 100 miliar? Coba dihitung ya, nanti saya boleh hitung ya berapa tahun dikumpulkan, berapa bulan kita kumpulkan untuk mencapai 100 miliar. Untuk financial freedom aja cuma butuh 10 miliar. Ditaruh setiap bulannya itu udah sangat cukup buat kita. Tapi ada orang yang dengan tanda tangan doang bisa menciptakan uang sebanyak itu. Kita yang kerja keras nggak bisa capai seperti itu. Makanya saya bilang kita belum benar-benar merdeka. Sama di dalam kehidupan rohani kita, waktu kita terima Tuhan Yesus, siapa yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Boleh lambaikan tangannya. Semua kita sudah merdeka. Tapi Paulus bilang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, betul. Tapi yang kedua, supaya kita mencapai hidup yang sungguh merdeka, berdirilah teguh dengan dasar yang kuat. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Waktu JJ tadi sudah dibebaskan. Dia duduk, dia iketin lagi dosanya, perhambaannya. Benar-benar merdeka enggak? Enggak. Kita berpikir, surga, hidup kekal sudah jadi bagian kita. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, kita akhirnya mengenakan lagi kuk perhambaan. Berat gak sih kuk perhambaan? Berat. Siapa yang kuat? Coba, ada yang kuat? Siapa yang merasa dirinya paling kuat Pak Saskia berarti? Boleh maju Pak Saskia? Boleh maju Pak Saskia? Ini hamba Tuhan luar biasa, menguasai ilmu rohani dan jasmani ya. Jadi Pak Saskia ini tenaganya kuat ya.
Dia mampu mengangkat kursi yang menurutnya ringan ini. Boleh diangkat Pak Satya. Boleh diangkat. Ini kursi, teman-teman bisa angkat kursinya gak? Bisa diangkat ke kursinya? Bisa. Berapa lama? Pak Satya kira-kira kuat angkat berapa lama? Sampai disuruh turunin ya. Waktu diangkat 10 detik kuat ya, ringan aja. Tapi kira-kira kalau sejam disuruh angkat begini kuat gak? Di posisi yang sama? Nggak kuat. Waktu kita dulu dibebaskan, kita sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Tiba-tiba, kayaknya itu yang menarik deh. Itu ada, kayaknya dia cantik deh. Tapi dia beda agama. Kayaknya dia ganteng deh. Dia baik loh. Orang Kristen kayaknya nggak ada deh kok yang sebaik dia. Tapi dia gereja di mana? Oh enggak. Dia beda agama. Dipakai deh ini, diangkat deh ini selama berapa lama kamu pacaran? 5 tahun. Kalau ngangkat ini 1 menit, enteng. 2 menit, enteng. Pakai angkat kursi ini selama 1 jam, kram juga tangannya meskipun sekuat ini. Meskipun sebesar ini badannya. Masa ototnya lebih besar dari masa saya gitu ya. Tapi kita nggak kuat. Kenapa? Kita udah dibebasin, pakai lagi yang sama ya. Boleh silakan duduk Pak Satya. Terima kasih. Ya. Jadi walaupun kita sudah berlatih, Pak Satya ini setiap waktu masih mudanya ini atlet karate ya. Makanya kemarin saya bilang ke teman-teman ya, ayo yang mau jadi atlet karate masih bisa belajar, ada mentornya. 3 kali seminggu silahkan ya. 3 kali seminggu silahkan ya. Sekali FA, 2 kali latihan fisik ya. Silahkan. Nah, meskipun sudah berlatih bertahun-tahun tapi disuruh mengangkat beban, bisa sebentar. Tapi bertahun-tahun ya nggak enak juga. Saudara mungkin merasa, teman-teman mungkin merasa, oh rokok itu enak ya. Habis makan mulutnya asem. Saya sering lihat tuh orang habis makan memisahkan diri, udah pasti dia merokok ya. Memisahkan diri, dia merokok, kayaknya enak. Ini bebas. Apakah bebas? Apakah bebas? Apakah benar-benar bebas? Coba di ronsen paru-parunya. Coba dilihat jantungnya. Nyumbat gak? Coba lihat waktu kita, bebas, orang Kristen bebas minum, mabuk-mabukan. Sampai tidak tersadarkan diri. Apakah bebas? Apakah itu kebebasan yang kita cari? Coba lihat livernya di ronsen. Apakah itu bebas atau enggak? Malah enggak bebas. Kenapa? Karena di umur 30 ya, 40 harus pasang ring, harus minum obat jantung, harus minum obat liver, obat ginjal. Artinya waktu kita menyerahkan diri kepada dosa-dosa, hidup dalam dosa, kita nggak bebas. Mau ngapain aja malah nggak bebas. Siapa yang cita-citanya ingin umur panjang dengan kesehatan? Jangan mengenakan kuk perhambaan. Jadi bukan lagi, kok ini dosa atau nggak dosa, ini boleh atau nggak boleh. Tapi lihat, kalau kamu ikut itu, semakin bebas atau semakin hidup? Semakin hidupnya enak atau enggak? Ternyata enggak. Justru waktu kita lari, kita olahraga ya. Nanti kita jalan-jalan lagi ya. Tahura lagi ya. Jalan-jalan lagi, wah itu kayaknya capek badannya. Tapi buat jantung itu bagus, itu kebebasan. Banyak orang kebebasan dipakai. Minggu pagi malah lari, malah jogging, ibadah ditinggalkan. Apakah itu bebas? Enggak juga. Terlalu latihan jasmani itu perlu, rohani lebih perlu lagi. Waktu saudara dan saya sebagai orang-orang yang bebas, kita nggak lagi lihat masa lalu kita hidup untuk Tuhan. Dibebaskan untuk apa? Tadi ayat yang ke-36 lihat. Galatia 5 ayat yang 36.
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang yang lain akan kasih. Status kita bukan lagi hamba dosa. Katakan, saya bukan hamba dosa. Saya adalah hamba kebenaran. Saya adalah hamba Allah. Tuhan panggil kita diangkat dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Amin. 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 Siapa yang percaya dirinya anak Allah? Coba lihat kamu, teman-teman, ibu lihat perumpamaan anak yang hilang. Waktu dia tinggal di rumah ayahnya, dia bebas makan, bebas tidur, bebas, dia punya hamba, dia bisa pergunakan, dia bisa suruh-suruh. Dia punya kebebasan. Tapi di pikirannya saya nggak bebas. Makanya saya perlu keluar dari rumah orang tua, rumah ayahnya. Dia minta hartanya dihabiskan. Dia kira itulah kebebasannya. Orang kira itulah kebebasannya. Padahal di akhirnya apa? Dia nggak punya apa-apa. Hidup di kandang babi, dia minta makan babi, sisa makanannya aja nggak dikasih. Siapa yang suka makan babi? Siapa yang mau makan makanan babi? Siapa yang mau makan sisa makanan babi? Itu udah di bawahnya lagi ya. Jadi ini makan babi, kayaknya semua kita deh makan babi. Kemudian makan makanan babi, udah nggak mau lagi. Pasti nggak ada yang mau. Apalagi makan sisa makanan babi. Malah dia nggak punya kebebasan, dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Dia kembali ke rumah orang tuanya, dia dapatkan kebebasannya lagi. Tapi di dalam rumah ayahnya. Nah, seringkali kita berpikir, oh kita bebas ngapain aja. Padahal Tuhan panggil kita. Mengarahkan kita. Bukan menjadi hamba dosa lagi. Tapi hamba kebenaran. Tadi di Roma bilang Paulus, kamu hamba dosa, kamu punya kewajiban untuk mengikuti dosa. Mengikuti siapa Tuhanmu. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan, kita ikutin apa kata Tuhan, firman Tuhan. Amin. Waktu kita sudah bebas, pikiran kita bukan pikiran budak. Bukan menunggu orang-orang yang pasif. Tuhan, datangkan kekayaan buat saya. Kalau bisa hari ini ada yang transfer sebesar 55 juta buat saya. Ya amin, tapi kan bukan itu. Kita harus bekerja. Kita juga harus bekerja. Kita juga harus berusaha. Kita harus mengelolanya dengan baik. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya. Jangan mau lagi mengenakan untuk perhambaan. Kemudian di ayat yang ke 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, ini yang terakhir. Kebebasan yang kita punya bukanlah tanpa batas. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Waktu kita berjalan sama Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar itu membuka pikiran kita bahwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita, bahwa kita menaati perintah Tuhan, mengasihi Dia, mengasihi sesama. Waktu kita berjalan sama Tuhan, kemudian ada godaan-godaan tadi, tidak jatuh pada hal itu. Kemudian kita jalan lagi sama Tuhan. Kita bilang, ini boleh gak saya lakukan ini? Ini boleh nggak boleh? Tapi firman Tuhan bilang, bukan semuanya berguna. Ada hal-hal yang nggak berguna. Sebenarnya posting, ya main internet, TikTok, Instagram, ya, YouTube dan segala macam. Itu boleh nggak buat? Jadi dosa nggak buat kita? Enggak. Orang bilang, oh ini dosa Pak, karena isinya adalah dunia sekali.
Saya bilang enggak, itu bukan dosa. Kemudian, tapi enggak semuanya berguna. Waktu kita pakai dari 24 jam itu untuk ngejar hal-hal yang enggak berguna, maka hidup kita jadi enggak berguna. Tidur-tiduran, malas-malasan, ya hidup kita enggak berguna, enggak ada gunanya. Tapi coba lihat kanan kiri, bukan cuma di gereja, tapi di rumah, tapi di sekolah, di kampus, ada banyak orang-orang yang butuh pertolongan dari kita. Ada banyak orang-orang yang butuh didoakan, butuh teman, mungkin sekedar curhat, sekedar cerita, saling mendukung, saling mendoakan. Oh, itu tugasnya Kodika, tugasnya Kak Dika di hari Minggu saja. Oh, itu tugasnya gereja-gereja lain. Kenapa kamu nggak doain dia? Ya karena dia orang GBI, karena dia orang GKI. Ya kenapa? Kenapa? Waktu kita lihat teman kita punya masalah, kita hadir buat mereka. Kita sampaikan tentang Yesus, bukan nasihat yang nggak penting ya. Sampaikan, oh semua orang yang bermasalah itu perlu Tuhan. Balik ke yang tadi hari ini kita pelajari sama-sama. Waktu kita lihat teman kita, saudara, keluarga kita, mungkin mereka terikat, mungkin mereka nggak bisa lepas. Kita mau lepasin nggak bisa, karena yang mereka butuhkan adalah Yesus. Orang yang terikat, orang yang terluka, kita hadir buat mereka. Kita sampaikan tentang Yesus. Itulah pelayanan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan semuanya itu penting buat kita. Enggak semua hal itu berguna. Ya kalau kita lari, berguna gak berguna. Tapi kalau lari terus, ya olahraga dari pagi sampai malam, ya mungkin gak berguna juga. Ada banyak hal-hal yang harus kita kerjakan juga, usahakan juga. Tapi tidak membiarkan diri kita diberhamba oleh apapun. Banyak orang menyerahkan dirinya untuk kepuasan sesaat. Ya udahlah Tuhan, ini yang terakhir Tuhan, ini yang terakhir Tuhan. Aku minta maaf ya. Tiba-tiba ada godaan, muncul iklan baju perempuan atau laki-laki ya. Yang saya nggak bilang perempuan doang, karena banyak juga laki-laki yang pamer otot ya. Tiba-tiba ada foto lagi selfie di cermin, nggak pakai baju gitu ya. Nah itu ngapain? Ya banyak perempuan, oh ini kirim-kiriman foto-foto ya, bukan cuma laki-laki yang kirim-kiriman foto perempuan, tapi perempuan kirim-kiriman foto laki-laki yang kadang itu nggak pakai baju ya dan segala macam. Kita menyerahkan, oh ini Tuhan ini yang terakhir, dikirimin apa? Kita lihat juga, oh ada postingan-postingan yang mesum, di like juga, dikirim juga, dilihat juga. Kemudian, Tuhan, saya mau hidup taat dengan firman-Mu. Kemudian teman kamu tawarin minum, tawarin rokok. Sekali ini Tuhan, sekali ini. Kita membiarkan diri kita diperhamba oleh apapun. Tapi hari ini, siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Siapa yang mau jadi hamba kebenaran? Boleh angkat tangannya? Boleh, J? Silakan. Siapa yang di sini mau menjadi hamba Tuhan? Saudara harus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan mau hidup untuk diri sendiri. Bukan kita nggak boleh kejar mimpi. Kejar mimpi itu harus. Kita harus punya tujuan. Harus punya mimpi. Waktu kita belajar berjalan dengan Tuhan. Dan waktu kita tahu, oh ini saya terikat ya. Pelajaran pertama, langkah pertama yang kita lakukan, harus tahu apa yang selama ini mengikat kita. Mungkin ada iri hati, mungkin ada dendam, mungkin ada amarah yang tidak terselesaikan, mungkin ada sakit hati, mungkin pikiran kita terpengaruh, oh iya memang saya nggak berguna, saya tidak berharga, saya tidak bisa apa-apa, saya nggak punya bakat Kak, saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya kekayaan, saya nggak punya orang tua yang kaya, atau bahkan saya nggak punya orang tua yang mengasihi saya nggak punya orang tua yang mencintai saya, makanya saya cari itu di luar, saya cari itu di teman-teman, saya cari penerimaan, saya cari penghargaan. Tapi dengar siang hari ini, kamu berharga di mata Tuhan, kamu berharga di mata Tuhan. Walaupun hari ini saudara merasa, oh saya sudah berharga, saya merasa berharga, saya merasa